Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai peralihan hak atas tanah secara hibah. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Berlianti Sena Anwar, NIM 496, berperan sebagai ibu pemberi hibah. Perkenalkan, saya Putri Nabila Inya Ulfa, NIM 482, berperan sebagai anak penerima hibah. Perkenalkan, nama saya Rania Rahmi dengan NIM 484 sebagai anggota KPP dan juga saksi dari notaris BPAT. Perkenalkan, saya Nadila Ziva Maharani, NIM 259 sebagai saksi dari BPAT. Perkenalkan, nama saya Zalfa Latifatul Arifah dengan NIM 500 berperan sebagai anggota BPN. Perkenalkan, saya Risma Novia Damayanti dengan NIM 407 berperan sebagai notaris dan BPAT. Sebelum kelompok kami menjelaskan mengenai contoh kasusnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa sih itu hibah dan apa macam-macam hibah. Jadi, pengertian peralihan hak atas tanah secara hibah menurut hukum agraria di Indonesia merujuk pada proses di mana hak kepemilikan tanah dialihkan dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya imbalan atau kompensasi sebagai bentuk pemberian sukarela. Adapun untuk pembagian hibah itu memiliki berbagai macam, yakni yang pertama ada hibah dari orang tua ke anak, ada hibah dari kakak ke adik, ada hibah dari satu orang ke orang lain yang tidak bertalian darah, dan yang terakhir adalah hibah wasiat atau pelaksanaan proses balik namanya baru boleh dilakukan saat yang memberi hibah telah meninggal. Adapun dasar hukum yang bisa digunakan terkait dengan hal ini. Dasar hukum peralihan hak atas tanah secara hibah di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau PP 24 Tahun 1997 memperjelas bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang. Hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Nah, Ibu ingin berbicara suatu hal kepadamu. Apa Ibu? Ibu ingin memberikan tanah Ibu yang ada di desa kepadamu melalui peralihan hak atas tanah secara hibah. Makasih Bu, aku akan menerimanya dengan senang hati. Lalu gimana prosesnya? Untuk prosesnya, besok atau lusa kita bisa datangi Bu Risma sebagai notaris yang ada di sini. Oke Bu. Selamat siang Ibu dan adik ada yang bisa saya bantu hari ini? Selamat siang Bu, jadi maksud dan kedatangan saya ke sini, saya ingin mengetahui bagaimana alur proses peralihan hak atas tanah secara hibah, yang mana saya ingin memberikan tanah saya yang berada di desa kepada anak saya. Untuk peralihan hak atas tanah secara hibah ini kita perlu membuat akta hibah terlebih dahulu Ibu. Ibu dan anak perlu menyiapkan dokumen seperti sertifikat tanah, KTP, KK, NPWP, dan juga surat pernyataan bebas sengketa. Kalau boleh tahu, keseluruhan biayanya itu berapa Ibu? Selain biaya notaris, Anda juga perlu membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau JPNACB. Setelah akta hibah ditandatangani, saya akan mendaftarkan ke BPN. Setelah itu, sertifikat tanah akan diperbarui atas nama Anda. Jadi untuk waktu peralihan ini bisa dilakukan kapan ya Bu? Segera setelah semua dokumen lengkap. Habis itu kita bisa membuat janji untuk menandatangani akta hibah. Selamat siang Bu Risma. Silakan duduk. Makasih. Jadi begini Bu, kedatangan saya ke sini untuk memberikan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk peralihan hak atas tanah yang akan saya lakukan kemarin. Mungkin
dengan Alfi bersiapkan. Jadi seperti ini selanjutnya saya akan mendaftarkan data ini ke BPK. Kita juga perlu KTP untuk mengurus BPK. Baik. Selamat siang. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya di sini ingin mendaftarkan akta hibah ibu ini, mungkin boleh dibantu. Baik, kami akan memperhatikan sertifikat tanah akan diperbarui atas nama anak. Ini mungkin memerlukan beberapa waktu. Kami ingin mengurus BKTB untuk hibah tanah ini, Bu. Mungkin ini dokumen yang bersangkutan. Baik. Saya hitung dulu besarnya BPHTB ini. Setelah itu Anda bisa membayarkan pada bank yang telah mengikuti untuk pembayaran tersebut. Kalau boleh tahu berapa besar BPHTB yang harus kalian bayar, Bu? Nah, besarnya BPHTB itu 5% dari perolehan atas tanah yang setelah dikurangi dari NP upay TKP. Jadi setelah ini akan saya hitung terlebih dahulu ya. Baik, sekian besarnya nilai BPHTB yang harus dibayarkan pada bank yang Anda gunakan. Baik, Baik Ibu Risma, apakah proses peralihan hak atas tanah ini telah selesai? Sudah ini saja. Terima kasih ya Ibu Risma atas bantuannya selama ini dan pihak-pihak yang sudah membantu juga. Dan sekarang tanah ini sepenuhnya telah menjadi milik anak saya. Ya, sama-sama Ibu. Jangan lupa hubungi saya jika ada keperluan lain. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Mari. Ya. Oke, itu dia salah satu contoh proses dari hibah dari orang tua kepada anak. Perlu diketahui pula bahwa berkas-berkas yang diperlukan dalam proses peralihan hak atas tanah melalui hibah ini adalah yang pertama yaitu adalah pembuatan surat kuasa, akta hibah, surat pernyataan tanah tidak bersengketa, fotokopi KTP ibu dan anak, fotokopi NPWP ibu dan anak, foto lokasi dan Sherlock, serta ada SHM, validasi BPHTB, validasi SPP, bukti pengecekan sertifikat, dan yang terakhir adalah bukti store SP dan BPHTB. Tetapi karena dihibah dari orang tua ke anak, maka validasi akan diganti dengan SHB. Baik, sekian hasil kerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.